Kang Deddy Mulyadi ini pencitraan ya? Ya, Pak, benar, Pak. Itu kayak apa? Aduh, saya trauma dengan modelan-modelan gubernur yang seperti ini. Jadi inget yang ini. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Fauzi Ghanim. Semoga kabar Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya dalam menjalankan ibadah puasa diberikan kelancaran. Aksi-aksi dari Gubernur Deddy Mulyadi yang sangat menghebohkan dunia maya ataupun media online, baik nasional, tidak hanya media online juga sih ya, tapi seluruh media publik itu menyiarkan aksi-aksi Deddy Mulyadi, mulai dari pembongkaran tempat destinasi wisata yang dinilai menjadi penyebab kebanjiran yang terjadi di Jabodetabek beberapa waktu lalu. Dan kali ini Deddy Mulyadi menyusuri sungai-sungai yang ada di kawasan Bekasi dan sekitarnya, itu berarti hilir ya, daerah hilir yang juga dalam proses normalisasi, sungai-sungai dinormalisasi yang membuat Deddy kaget dan akhirnya banyak sekali konten-kontennya yang viral dan menjadi perbincangan di publik adalah dia berani melakukan pembongkaran bangunan liar di sekitar sungai ataupun kali yang itu sudah terjadi sejak puluhan tahun mungkin ya. Tidak ada kepala daerah yang berani untuk menyelesaikan persoalan itu, karena tentu saja resiko yang selalu dihadapi oleh kepala daerah untuk menyelesaikan persoalan itu tentu pertentangan dari warga. Nah, banyak sekali respon positif. Warga Jabar menilai aksi dari Deddy Mulyadi ini merupakan suatu harapan atas apa yang ingin diharapkan oleh masyarakat agar wilayah ataupun daerahnya menjadi bersih, menjadi baik, tanpa banjir. Namun ternyata di balik penilaian positif dari beberapa warga Jawa Barat ataupun warga seluruh Indonesia, ternyata sebagian warga 62 ini menganggap apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini merupakan pencitraan. Dan pencitraan ini tidak kalah dan dinilai mengikuti aksi-aksi pencitraan dari Gubernur Jakarta dulu ya, yaitu Pak Jokowi atau yang disebut Mulyono oleh sebagian warga net, khususnya para kaum oposisi yang sebelumnya mendukung di pemilu lalu, yaitu pendukung Anies Baswedan. Nah, kita lihat ya video berikut ini dari akun Mulut Netizen. Kang Deddy Mulyadi ini pencitraan ya? Ya, Pak, benar, Pak. Itu kayak apa? Aduh, saya trauma dengan modelan-modelan gubernur yang seperti ini. Jadi inget yang ini. Awas. Sama kan? Fix Kang Deddy Mulyadi ini mau nyapres 2029 karena metode yang digunakan sama, cara yang digunakan sama dengan yang digunakan oleh Pak Jokowi. Sama-sama masuk. Tapi bedanya Pak Jokowi masuk gorong-gorong, Kang Deddy Mulyadi masuk sungai kotor. Sudahlah, bisa ditebak kemana arahnya. Sekarang Kang Deddy lagi fase mencitrakan diri, membuat nama yang bagus, ya kan?
karena mumpung jadi gubernur. Soalnya langkah untuk menjadi capres itu gubernur dulu kebanyakan. Kalau Pak Jokowi sih sukses ya kan. Kalau Kang Deddy ini nggak tahu ya ke depan sukses apa enggak. Apa seperti Pak Ganjar gagal? Karena Pak Ganjar juga melakukan hal yang sama loh. Pak Ganjar bikin YouTube, subscribe-nya jutaan, bikin TikTok, followersnya jutaan, Instagram, followersnya juga jutaan, pencitraannya merakyat, dekat dengan rakyat, peduli, wong cilik segala macam lah. Kalau Kang Deddy ini gimana ya kira-kira ya? Akan dipilih oleh rakyat seperti Pak Jokowi apa gagal seperti Pak Ganjar ya? Tapi sejujurnya saya akui kalau Kang Deddy ini kinerjanya bagus, kepemimpinannya bagus, tegas. Pak Kang Deddy ini juga jujur, terus ya layaklah jadi pemimpin masa depan. Saya akui. Tapi yang saya tidak setuju sih cara pencitraannya ya. Kok masih ikut-ikutan yang lama? Apa nggak ada model yang baru? Upgrade gitu Kang Deddy? Upgrade dong dengan cara-cara yang baru. Jangan ikut-ikutan masuk-masuk. Tapi apa yang dilakukan Kang Deddy ini sih masuk. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh mulut netizen terkait apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dinilai sebagai pencitraan ikut-ikutan dari Mulyono, yaitu Jokowi. Ingat dulu waktu Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia masuk gorong-gorong dan itu viral. Bahkan viralnya itu sampai seluruh Indonesia, bahkan juga mungkin beberapa media internasional memberitakan aksi dari Gubernur Jakarta tersebut ketika itu. Dan itu sukses membuat Jokowi menjadi media darling ya. Setiap apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi itu selalu diikuti oleh jurnalis, oleh wartawan, dan tentu saja menjadi konten yang sangat viral. Nah, saya mungkin tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh mulut netizen terkait dengan apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini merupakan langkah dirinya untuk merebut kursi RI 1 pada tahun 2029. Karena seperti yang kita ketahui, Presiden Prabowo ini baru menjabat 1 periode. Kemudian antara Prabowo dan juga Deddy Mulyadi ini merupakan satu partai, yaitu di Partai Gerindra. Yang kita ketahui Deddy Mulyadi sangat dekat dan bahkan diberikan karpet merah saat pindah dari Golkar ke Gerindra oleh adik Prabowo, yaitu Hasyim. Nah, tentu Deddy Mulyadi ini tidak memiliki target untuk menjadi RI 1 ataupun RI 2 pada tahun 2029. Tapi kalau untuk menjadi RI 2 mungkin mendampingi Pak Prabowo gitu ya. Itu pun dengan catatan Prabowo dan Jokowi pisah jalan di 2029 karena mungkin Gibran akan dicalonkan sebagai capres penantang dari Prabowo. Namun jika Prabowo masih tetap berpasangan dengan Gibran di tahun 2029, rasa-rasanya Deddy Mulyadi baru akan maju sebagai RI 1 ataupun RI 2 pada pemilu 2034, yaitu 10 tahun mendatang. Maka tak heran dalam pidato pertama dari Deddy Mulyadi saat di hadapan sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, ia mengatakan bahwa dirinya akan menjadi gubernur 2 periode. Jadi siapapun yang akan maju siap-siap dan dia diusahakan jangan melawan dirinya karena dia akan menjadi gubernur Jawa Barat 2 periode. Untuk menjadi gubernur Jawa Barat 2 periode dengan apa yang dilakukan saat ini tentu sangat mudah untuk Deddy Mulyadi asalkan dirinya konsisten ya, konsisten apa yang dilakukannya kepada warga, membuat isu-isu ataupun konten-konten yang memang itu langsung menyentuh warga gitu ya. Nah, lalu yang tadi juga disampaikan oleh mulut netizen terkait dengan jangan ikut-ikutan gaya Mulyono, jangan ikut-ikutan gaya Jokowi karena itu udah basi. Harus dipahami bahwa dalam pencitraan politik target utamanya itu adalah masyarakat.
Saya sempat membaca sebuah konten yang disampaikan oleh Mas Hersu Beno Arif. Kenapa Gibran pun meniru Jokowi dengan membagi-bagi susu, ya, membagi-bagi makanan, membagi-bagi buku saat bertemu dengan warga, terutama kelas menengah ke bawah, karena memang masyarakat Indonesia itu mayoritas memiliki pendidikan yang rendah. Karena pendidikan yang rendah itulah membuat kehadiran dari pemimpin meskipun hanya diberikan diberikan janji, diberikan makanan kecil ataupun apapun yang menyenangkan hati warga, itu sudah cukup bagi masyarakat Indonesia. Dan dengan target pencitraan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah ini yang jumlahnya justru sangat besar dibandingkan profesor, dibandingkan sarjana, dibandingkan kelas menengah ke atas, justru ini yang membuat kenapa Jokowi, Gibran itu menjadi politisi yang cukup viral dan akhirnya berhasil menduduki kursi pemerintahan tertinggi di Indonesia. Tentu Deddy Mulyadi juga melihat itu. Ya, target yang paling realistis dia dekati untuk mendapatkan simpati adalah warga. Siapa warganya? Ya warga menengah ke bawah. Karena jumlahnya itu fantastis ya, di atas 60-70% kelas menengah ke bawah dan pendidikan rendah di Indonesia itu masih sangat tinggi. Dengan konten-konten yang simpati terhadap masyarakat, dengan konten-konten yang peduli terhadap masyarakat, ini sangat mudah sekali ditenggak oleh warga 62. Jadi harus dipahami, kalau misalkan contoh, ada sosok pemimpin, dia bagus, dia pintar, dia keren, tapi dia hanya mendekati kalangan yang edukasi ya, teredukasi seperti misalkan mahasiswa atau misalkan sarjana, lalu kelas menengah ke atas, sudah dipastikan dia pasti akan gagal karena tidak bisa meraih hati populasi yang lebih besarnya itu adalah di masyarakat menengah ke bawah, pendidikan yang rendah. Ini problem yang memang harus kita terima bahwa demokrasi di Indonesia yang mana inilah yang salah satu penyebab kenapa juga money politik itu tumbuh subur di Indonesia, di iklim demokrasi Indonesia, karena memang tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi dari masyarakat Indonesia masih didominasi 50, 60, 70% menengah ke bawah dan edukasi tingkat pendidikan yang rendah. Itu yang jeli dimanfaatkan oleh Jokowi dan kemudian diduplikasi oleh Gibran sehingga Gibran juga populer dan bahkan bisa menjadi wakil presiden, dan itu yang saat juga diikuti oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Maka simpulannya adalah siapapun kepala daerah yang mau mendapatkan simpati dari warga, yang mau mendapatkan hati dari masyarakat, tentu ia harus membuat konten-konten atau membuat aksi-aksi yang menyentuh masyarakat, yang mendekati masyarakat, yang membuat masyarakat tersenyum bahagia seperti apa yang dilakukan Deddy Mulyadi. Kurang lebih seperti itu reaction saya terkait dengan video terkait penilaian sebagian netizen bahwa Deddy Mulyadi merupakan pencitraan. Kemarin saya juga mengikuti buka puasa bersama di teman-teman aktivis di Depok, dan ternyata ada seorang aktivis senior ya, dan dia juga tim pemenangan Anies Baswedan. Berarti saya bisa mengkanalisasi beliau merupakan kelompok kanan ya, yang saat ini menjadi oposisi pemerintah, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini pencitraan gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini persis yang dilakukan oleh Mulyono, karena target dia adalah pimpinan di negara ini. Ya seperti itu pasti, karena kita ketahui Deddy Mulyadi ini kan merupakan gubernur dari koalisi Kim ya, yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih ya. Oke, kita tunggu video-video berikutnya dari saya. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.